Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa semuanya. Jadi hari ini bersama saya Irawati Syarul. Hari ini saya sedang berada di studio My One News. Jadi pemirsa, di malam hari ini saya bakal bincang-bincang langsung nih bersama dengan Ibu Andi Karmila. Oke, tapi saya panggil Mbak aja ya kali ya. Oke. Sebelumnya bisa buka ini kali ya. Oh iya boleh. Jadi ini masih pandemi ya, tapi alhamdulillahnya kita sudah swab test dan kita juga sudah vaksin. Boleh pemirsa, saya dan Mbak Mila izin buka masker gitu ya, biar enak juga ngobrolnya kami. Oke, sip. Ini pemirsa semuanya, lebih jelasnya kali ya, saya perkenalkan dulu nih narasumber kita di malam hari ini ada Ibu Andi Karmila atau Mbak Mila selaku Public Relations dari Art Pro Exhibition. Udah bener ya Mbak? Benar-benar. Oke, mantap, cantik banget sih Mbak hari ini. Iya dong, kan mau tampil di podcast. Oke, nah jadi pemirsa semuanya kita bakal ngebahas nih Mbak Mila seputar dengan kegiatan pameran fashion yang udah dilakukan oleh Art Pro sendiri sejak beberapa tahun silam nih. Jadi pasti banyak sekali pemirsa di rumah, mungkin apalagi yang suka nih gonta-ganti fashion, yang suka belanja, pokoknya yang suka dengan pembaruan-pembaruan fashion pasti penasaran nih. Gimana sih pembaruan fashion di akhir tahun atau yang bakal launching nih di tahun 2021 gitu. Nah, Mbak Mila mungkin lebih jelasnya boleh dijelaskan dulu kayak nih. Di awal bulan Desember ini akan ada kegiatan ya, kegiatan besarnya itu gimana sih model kegiatannya Kak? Ya, jadi kita alhamdulillah masih dalam masa pandemi ini, tapi mungkin udah ada kelonggaran mengenai PPKM khususnya di Makassar. Jadi kita memang memilih venue-nya di Makassar yang selama ini kita udah rutin mengadakan di Makassar, cuma terkat selama masa pandemi dan sekarang kita hadir kembali di Makassar. Jadi kita akan mengadakan di Claro Hotel Makassar itu di Sandek Ballroom. Kita mulainya tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember. Jadi selama 5 hari mulai hari Rabu sampai hari Minggu. Oke, jadi itu garis besarnya pemirsa. Jadi bakal diadakan selama 5 hari nih dari 1 sampai dengan 5 Desember. Tapi gini loh Kamila, melihat di situasi sekarang ya, karena mungkin kemarin mungkin sempat terpending kali ya di awal di tahun 2020. Di awal kita lagi masuk nih pandemi lagi bener-bener lagi mengguncang dunia gitu ya, sampai ke kita juga di Indonesia dan ke Kota Makassar kita sempat lockdown juga gitu ya. Nah, setelah terpending itu kira-kira di awal tahun kemarin apakah pernah juga nih digelar atau ini yang pertama setelah benar-benar sudah ada penerapan new normal dan PPKM udah dilonggarkan gitu. Jadi alhamdulillahnya sih kita untuk tahun ini selama masa pandemi ya, kan tahun kemarin juga sebelum pandemi kita sempat mengadakan kan setelah itu masuk pandemi semua terpending. Kemudian untuk tahun ini untuk penyelenggaraan ini udah yang ketiga selama pandemi. Cuma mungkin kapasitasnya berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya. Oke, nah kalau dari segi kapasitas mungkin orang-orang sekarang juga kalau lagi terlalu menimbulkan crowded keramaian pasti mereka agak-agak takut gitu. Iya. Nah, jadi kalau sekarang sendiri di acara yang Desember ini kira-kira berapa banyak sih pengunjung yang ditargetkan untuk hadir? Kalau menargetkan sih kita kemungkinan kita memang ada penyesuaian karena kan sebelumnya kalau kapasitas yang kita gunakan itu memang lebih besar. Nah, kita menyesuaikan untuk masa pandemi ini kita mengambil space yang lebih sederhana dibanding penyelenggaraan sebelumnya dan itu kalau targetnya itu kalau kita kira-kira hitung-hitung saya pikir-pikir dulu ya. Hitung-hitung mungkin sekitar 3.000-an kali ya. Karena kan kita juga tetap menjalankan prokes. Jadi kita tetap menyarankan supaya peserta baik itu tren ataupun customer yang datang tetap menjalankan prokes. Jadi udah siap hand sanitizer, harus itu wajib. Udah siap dengan maskernya. Kita juga udah menyiapkan fasilitas misalnya cuci tangan, satgas COVID juga ada jadi mengontrol. Terus kemudian kerumunannya juga tidak boleh terlalu banyak. Jadi kita biasanya dibatasi gitu ya, kita biasanya mengurai ketika misalnya ada booth nih yang kita anggap terlalu
ramai gitu. Nah itu biasa kita urai, kita bisa sedikit diberi jeda dulu biar itu tetap jalan. Oke, jadi mantap ya. Jadi pemirsa jangan takut ya, berarti ya nanti buat datang di acara Art Pro Exhibition ini, di pameran atau di Tren Hijab Expo ya, karena betul-betul akan dijaga nih dengan ketat ya untuk prokesnya sendiri. Nah selain itu Kamila, ini kan tadi menargetkan 3.000 orang dan pastinya bakal diurai gitu kan, nggak mungkin 3.000 orang langsung masuk. Enggak dong, itu kan selama penyelenggaraan 5 hari, mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember. Gitu. Tapi kalau dari segi ini misalnya Kamila, udah 2 tahun, hampir 2 tahun ya orang-orang di rumah aja, pasti kita semua kalau lagi ada event tuh kayak aku harus kesana gitu kan. Aku harus kesana karena memang buat menghibur diri gitu ya kan pemirsa, kita mau menghibur diri gitu. Nah, ketika datang nih Kamila, biasanya ada satu booth gitu loh yang kayak benar-benar menarik perhatian dan mereka semua akan ada di situ gitu. Tadi kalau misalnya Mbak Mila, kita agak-agak sulit kadang-kadang warga Makassar untuk di apa ya? Ya benar banget sih gitu. ya. Nah, gimana sih antisipasinya nih dari benar banget Atro karena sendiri? kan sebelumnya juga kita udah briefing untuk tenan-tenan, jadi memang kita udah memberikan briefing bahwa sebaiknya tidak bergerombol. Jadi kalaupun misalnya terfokus, kita kan akan mengarahkan karena kan banyak booth-booth lain dong, yang pastinya nggak kalah menarik dari mungkin tujuan utamanya ke booth yang ini nih, brandnya yang ini, desainernya yang ini. Nah kita bisa menyarankan boleh lihat yang lain dulu, gantian dulu, karena kan ini untuk kenyamanan juga pasti untuk tetap menjaga supaya protokol kesehatan dan buat keselamatan kita semua pastinya gitu. Nah, Mbak Mila ngomong-ngomong soal tenan-tenan nih, kita menarget 3.000 orang, kira-kira berapa tenan sih yang bakal dihadirkan di Tren Hijab akhir tahun kali ini? Kalau tenannya itu, kalau boothnya sendiri sih 48, cuman kan 48. Ada beberapa nih, ada 1, 2, 3, 4, ada beberapa ya. Ada beberapa yang mengambil double booth. Oh gitu. Ada yang double booth gitu. Iya. Oke, jadi kayak satu brand tapi dia langsung ambil dua gitu. Oke, I see. Oke, baik. Nah kalau dari semua tenan-tenan itu kira-kira yang menurutnya Kamila brandnya cukup di atas gitu, maksudnya tidak menyampaikan brand yang lain, pasti semuanya bakal bagus ya. Tapi kan kita ada dari Makassar, ada dari Bandung, bahkan dari ibu kota kali ya. Bogor juga ada. Dari Bogor gitu. Nah kira-kira yang paling brandnya paling di atas nih apa sih Kak Mila? Kalau untuk sementara sebenarnya sih kita tidak mengkotak-kotakan seperti itu, karena sebagai penyelenggara tentu kita pengen merata ya ke semua booth. Cuman mungkin yang sudah betul-betul terbentuk nih marketnya, jadi sebenarnya bukan cuma marketnya aja, karena memang ada reseller juga, jadi peluang-peluang untuk bisnis dan bukan itu juga sebenarnya tidak terbatas di itu aja, kita ada juga edukasi karena kan kita punya panggung nih, kita ngadain acara, berbagai macam acara. Nah kalau untuk yang lebih mungkin kalau kita buat leveling ya, mungkin kayak Dian Risti itu masih, kemudian ada Sansamit, ada Yarasima, itu yang pemain-pemain lama, yang memang udah senior di penyelenggaraan event kita, tapi juga banyak banget yang baru. Apalagi kan kalau dulunya nih selama masa pandemi kan kita cuma disupport salah satunya Delia Septianti. Tapi nih di penyelenggaraan yang sekarang ada siapa nih kali ada ini? Ada siapa? Kita ada Adelia Pasha. Oke, jadi ada Adelia Pasha gitu ya. Pemirsa jadi jangan sampai pokoknya ketinggalan di event ini. Oke, nyontek-nyontek dari sini ya Kamila. Aku lihat juga nih bakal ada fashion show juga ya Kamila. Benar banget. Ada beberapa nih yang bakal fashion show. Jadi kira-kira kalau Kamila melihat tren ini ya di akhir tahun itu gimana sih sebenarnya tren-tren fashion yang bakal membooming gitu, atau bakal rame nih di akhir tahun atau bahkan mungkin nanti di perubahan tahun di 2022. Kalau kita melihat tren itu kan banyak faktor sih sebenarnya, karena kan di situ ada warna, ada bahan, kemudian ada cuttingannya seperti apa, banyak banget yang terkait. Nah, kalau kita ngomongin tren secara khusus itu kan adaptasi sih sebenarnya, adaptasi. Jadi mungkin desainer yang ini ngambilnya mungkin tren warna ya, kemudian desainer yang satunya lagi ngambilnya cuttingannya, desainer yang satunya mungkin di mix antara cuttingan atau mungkin bahannya. Nah kayak gitu. Tapi secara umum sih kita masih main misalnya di
bahan-bahan yang sifon. Terus kalau dari segi warna kita katun juga masih tetap. Kalau warna monokrom masih jalan. Terus kemudian warna-warna pastel pasti dong idola banget. Jadi kayaknya apalagi kalau remaja-remaja ya dengan warna-warna pastel itu kita lebih bergairah ya untuk melakukan kegiatan hari-hari gitu. Tapi jangan salah, warna-warna gonjreng juga masih tetap ambil bagian, cuman tidak kapasitasnya tidak sebesar dengan warna-warna yang pastel. Gitu. Kamila, saya juga akhir-akhir ini dan pemirsa di rumah ya, akhir-akhir ini saya tuh suka banget nonton sama salah satu drama Korea yang juga ngebahas soal fashion. Nah, di sini mereka itu menggambarkan, ini kan drama Korea, jadi menggambarkan kalau apapun yang ada di Korea soal fashion dan soal apapun itu bakal booming. Lagunya segala macam, dramanya, pokoknya boy bandnya, boy girl, gimana sih? Yang cewek-cewek gitu, itu juga bakal tren semua, bahkan makanan-makanannya samyang, siapa sih yang nggak tahu? Bener banget. Nah, tapi balik lagi ke fashion, Kamila, ada nggak sih kayak misal kemungkinan nih orang di Indonesia tuh mengadaptasi juga dari luar gitu untuk digunakan di sini, meskipun mungkin kita dengan cuaca yang berbeda, tapi mungkin akan ada perubahan kainnya mungkin, tapi dengan model yang sama gitu. Bener banget. Jadi kalau ngelihat untuk tren 22 itu sih masih ya kita pasti adaptasi dari berbagai macam. Jadi kalau misalnya kita ngambil dari fashion yang lain, tapi Korea juga misalnya orang Korea tuh suka pakai yang rajut-rajut. Mungkin karena kita karena kita di Indonesia dinginnya juga nggak ada dingin banget ada salju-salju juga. Jadi mungkin bahan rajut tetap tapi dalam bentuk vest, jadi nggak terlalu menutup keseluruhan. Terus kemudian blazer seperti yang dikenakan, biar itu lebih juga kayak gimana gaya-gaya Korea banget kan. Jadi buat kerja juga nyaman, bawahan jeans tapi atasan blazer gitu. Kayak gitu, jadi tetap ada adaptasi disesuaikan dengan kondisi di Indonesia pastinya. Kalau lebih memperkecil skopnya lagi di Makassar, cuaca di Makassar seperti apa, adaptasinya ada juga. Gitu. Nah, Kamila gini juga loh, aku tuh salah satu orang yang suka banget mix and match pakaian. Cuman kadang-kadang bingung nih kalau di Makassar saya mau pakai ini kemana gitu, karena masih kurangnya di Makassar kita masih kayak natural aja lah ya, warnanya aman cari aman, warna-warna yang aman, betul, warna-warna yang aman. Tapi kadang-kadang kayak maunya nih ya, misalnya atasan kuning tapi bukan yang kuning ngejreng gitu loh, tapi kuning terus bawahan mungkin kita bisa pakai putih gitu kan, dan jilbabnya warna apa gitu. Cuman takut gitu. Tapi kalau dari Kak Mila sendiri melihat sebenarnya biar kita tetap looknya bagus itu dengan warna-warna yang mungkin agak menyala gitu, gimana sih, apa sih sebenarnya tips and triknya biar tetap kamu tetap bagus nih kalian? Kalau itu sebenarnya mainnya tone warna. Jadi pada saat kita ngomongin kuning yang kayak gimana dulu nih, kan ada kuning yang gonjrengnya banyak yang pakai gitu. Terus kemudian ada baby yellow. Nah, itu kita menyesuaikan aja karena warna kulit juga pengaruh loh, jangan salah. Jadi ketika misalnya kulit kita adalah warna dingin, kita milihnya warna-warna yang warna dingin itu gimana sih Kamila? Warna dingin gimana? Warna dingin itu lebih ke warna-warna alam. Warna-warna alam. Misalnya jadi misalnya abu-abu, ya kan, hijaunya hijau yang lebih gelap, bukan yang gonjreng, karena selain warna dingin itu ada warna hangat. Hangat itu lebih ke warna-warna matahari, kuningnya kuning yang gonjreng, pakai orange-nya yang gonjreng, kayak gitu ya. Oke, jadi jangan takut ya pemirsa, nggak perlu takut. Jadi warna apapun itu bisa, dan sekarang kan kecenderungannya juga orang tuh lebih berani main warna, kalau dulu tabrakin warna sambil tabrak lari juga nggak apa-apa ya istilahnya. Kalau mau mengadopsi istilah itu karena orang udah nggak ada istilah takut gitu, takut sama warna, tinggal kita memilih tone-nya aja gitu. Jadi Kamila itu ya pemirsa semua di rumah, jadi jangan takut ya buat tabrak-tabrak warna, asal juga kayaknya kita harus pede ya Kamila. Benar, itu yang utama. Modal utama ya harus pede dulu. Jadi kayak mau pakai apapun, kalau pede kayaknya bakal tetap bagus. Karena kan
sugesti kita sendiri. Kalau kita ngerasa apa yang kita kenakan itu nggak ada yang salah nih, semuanya oke-oke aja, kita juga akan bersikapnya ya biasa aja. Nggak ada beban. Beda kalau misalnya kita nggak pede ketika kita memakai misalnya warna atau cuttingan yang aneh-aneh, kita nggak pede ya otomatis akan terlihat keanehannya. Gitu. Rahasianya sih itu pede. Kuncinya pede gitu ya. Jadi kayak mau pakai baju apapun asal kita nyaman dan pede, pasti bakal enak juga kita melakukan kegiatan sehari-hari dengan pakaian itu. Dan saya juga senang sekali sih Kamila dengan adanya kegiatan-kegiatan atau pameran fashion yang tadinya takut ini mau pakai baju ini kemana gitu, saya bisa pakai baju itu ke pameran, pameran fashion itu, karena pasti yang datang-datang juga semua orang pasti bakal menggunakan fashion terbaiknya. Dan itu memang gitu kan. kita kan mengekspresikan fashion itu kan sesuai dengan gaya personal kita. Jadi ketika kita misalnya mengadopsi dari tren, nggak semuanya harus kita adopsi. Jadi ada bagian-bagian yang kita ambil, varian-varian yang kita ambil, kemudian kita menyesuaikan dengan gaya personalnya kita. Jadi biar tetap menjadi diri sendiri dengan pakaian apapun gitu ya pemirsa. Plus juga tadi karena akan ada 48 booth di sana di tren hijab, jadi pasti banyak banget pilihannya buat pemirsa semua ada di rumah. Jadi mau misalnya mau pakai dress boleh, di sana ada. Mungkin mau pakai atasan, mau beli atasannya aja juga ada, atau bawahan aja semuanya ada. Atau yang sepaket juga pasti ada ya Kak? Pasti dong, pasti dong. Jadi misalnya mau matchingin, dan kita kan juga ada beberapa desainer yang memang ikut hadir. Jadi ketika misalnya mau ada kecil-kecilan konsul gitu, saya selama ini bingungnya ketika mungkin pengen bepergian, bingung untuk milih bajunya apa problemnya. Nah itu kita bisa discuss. Jadi misalnya saya ngomongin tadi edukasi itu ada. Oke, asik banget ya Kamila. Jadi kayak misalnya kita nih di rumah pusing selama ini harus pakai baju apa ya biar terlihat baik. Nanti bisa langsung discuss sama desainer yang ada di sana. Kira-kira dengan badan saya, mungkin kita kan biasanya kayak kalau artis Korea pakai baju apa ya cantik gitu. Banyak banget terkait, karena kan kalau Korea kan tinggi badan mungkin pengaruh, warna kulit juga pengaruh. Betul. Jadi gitu. Kita di sini bisa juga nanti kita discuss sama desainernya. Kalau misalnya saya tingginya 155 nih, kayaknya bagusnya pakai apa ya? Terus saya senengnya warna kuning, kayaknya jatuh hati banget. Nah mungkin bisa tone-nya kayak gimana, nanti kita bisa discuss. Terus bahannya misalnya dalam kondisi berat badan yang agak berisi, pengen warna gonjreng, nah bagaimana mengantisipasi supaya tetap kelihatan stylish. Itu juga ada trik-triknya tertentu. Dan di perkembangan dunia fashion ini pun saya melihat kalau ternyata sudah banyak nih sekarang, Kak tadi lagi bahas yang mohon maaf ya, yang mungkin badannya agak lebih besar gitu kan. Sekarang sudah ada nih Kamila yang memang benar-benar jualannya adalah semuanya yang big size gitu. Ya, tapi tentu sudah dengan perhitungan bahwa ketika ini dikenakan itu akan meminimalisir bentuk tubuh. Betul. Jadi tidak semakin membuat terlihat lebih berisi, itu gagal dong ya. Jadi ketika dia memilih bahan yang lebih melambai supaya terlihat lebih ringan, warna-warna jangan yang terlalu gonjreng karena itu akan menambah volume. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dalam artian tubuh cukup lebar gitu ya, nanti juga bisa discuss nih gimana ya caranya biar bisa tetap terlihat baik gitu ya dalam segi penampilan. Karena tidak bisa dipungkiri Kamila, dimanapun dan kapanpun ya kalau kita ketemu orang kayaknya memang yang dilihat pertama adalah looknya kita gitu. Benar banget. Jadi kalau ada yang ngomong don't judge the book by cover, big no. Yes. I think kayak gitu. Karena memang benar-benar dimanapun, kayak even kita mau lamaran kerja gitu ya Kamila, kita tuh benar-benar pas dilihat pertama, looknya oke gitu, bisa lah ini gitu. Jadi penampilan itu sesuatu yang benar-benar harus kita perhatikan gitu. Nah, Kamila, kita udah ngobrol banyak banget soal fashion, tapi aku mau flashback nih kembali lagi. Ini sudah event keberapa sih yang diadakan? Kalau di Makassar sendiri sih ini udah yang alhamdulillahnya dihitung sebelum pandemi itu udah yang ke-18. 18? Wow, luar biasa ya, udah ke-18 pemirsa. Jadi kayaknya kalau ada yang ketinggalan yang belum pernah sama sekali ke tren hijab, pokoknya wajib banget datang nanti. Nah, tapi Kamila ngomong-ngomong ini sudah ke-18,
latar belakangnya apa sih awal mulanya sampai Kamila mau ikut di project ini, atau mungkin Kamila jadi salah satu pelopor untuk ikut di project tren hijab ini bersama dengan Art Pro Exhibition. Kita dengar sama-sama ya semua pemirsa dari Kamila. Ya, benar banget, karena kan kita juga ngelihat tren secara secara nasional bahwa memang kan Indonesia itu oke banget untuk tren fashion hijabnya, apalagi kan kita sebagai muslimah juga tektok banget begitu. Misalnya sebuah tema yang sedang hits itu nyambung dengan misalnya ketertarikan kita juga, itu kan bisa menjalaninya dengan enjoy, dengan maksimal. Jadi gitu. memang kan sejak beberapa tahun yang lalu itu Indonesia memang bahkan digadang-gadang menjadi kiblat fashion hijab gitu. Tapi melihat pertumbuhan sih memang bener ya, bahkan banyak sekali artis-artis yang dulunya belum berhijab nih, tapi after itu mereka berhijab dan benar-benar terlihat jauh lebih baik, jauh lebih fashionable gitu. Jadi kayaknya karena pakai jilbab bukan berarti kita bakal katro ya Kamila. Iya, bukan enggak dong. Bakal terlihat norak. Dulu mungkin karena kan masih terbatas banget. Desainer-desainer yang tertarik untuk fashion hijab juga masih terbatas. Nah, kalau sekarang kan udah beda banget. Jadi kalau zaman dulu itu ketika kita berbicara tentang busana muslim atau hijab itu yang kebayang adalah dress yang panjang, kemudian yang menutupi dada gitu kan. Tapi bukan berarti enggak, karena kan kalau sekarang kan ada leveling ya. Jadi pembelajarannya mungkin dari busana sopan dulu nih, panjang, terus kemudian pakai kerudung tapi masih pakai busana-busana yang diadaptasi dari gaya-gaya tanpa hijab gitu, tapi sepanjang itu menutupi, tapi mungkin masih berbentuk. Kemudian naik lagi ke level yang lebih two piece misalnya untuk atasannya, untuk jadi ada outer yang dipakai untuk mengcover bentuk-bentuk badan. Kemudian nanti naik lagi nih levelnya, ada yang syar'i. Ketika syar'i itu udah nggak ada lekukan sama sekali. Jadi gitu. semuanya pokoknya tertutup. Ya, gitu jadi memang semuanya berproses sih kalau menurut saya, ada prosesnya. Jadi nggak usah julid deh ngomongin orang, dia kok pakai kerudungnya kayak gitu ya. Ketika dia mendapat sedikit nih bukannya, tapi secara umum memang seperti itu. Jadi kita ngelihatnya, memang ada tahap-tahapannya. Tapi sebenarnya saya salut sih Kamila, misalnya melihat orang-orang yang dalam artian syar'i ya, tapi lihatnya itu enak dan adem gitu, nyaman. Bahkan biasanya kan ada yang sampai di sini ya Kamila, dan itu memang benar-benar kayak ada tambahan manset sampai ke tangan. Tapi gak yang monoton lurus gitu, tapi ada tambahan aksen-aksen yang memang benar-benar kelihatan karena itu udah dikemas dengan rapi banget oleh teman-teman desainer. Jadi mereka udah memikirkan bagaimana sampai selevel syar'i pun kelihatan stylish gitu. Jadi orang merasa pun ada ini ya, merasa nyaman, merasa enjoy. Bahannya pun kan ketika kita memakai pakaian yang berlapis-lapis kan, kalau bukan bahan yang itu udah ada antisipasinya. Jadi dipilih bahan-bahan yang ringan, bahan-bahan yang misalnya untuk pieces dalamnya kita pakai yang kaos yang menyerap keringat, kemudian bagian luarnya pakai yang lebih melambai gitu. Udah ada trik-triknya, udah ada konsep. Jadi pemirsa semuanya, bahkan yang syar'i pun ya pasti di tren hijab lengkap ya. Pastinya. Pasti lengkap. Jadi sampai satu set syar'inya itu pasti bakal lengkap, dan pasti nggak ketinggalan juga ada mukenanya pasti ya. Pastinya. Pasti ada. Aksesorisnya juga pasti udah lengkap. Mungkin kacamata pasti bakal yang kecil-kecil. Pentul ada. Peniti ada. Peniti juga ada ya. Allah, pokoknya lengkap banget. Makeup ada. Makeup juga ada di sana. Ada, cowok ada. Oh my god, cowok juga ada. Jadi kayak misalnya di sini mungkin tadi dari awal mungkin yang memikir ini kayaknya buat kalangan wanita aja gitu. Tapi ternyata pemirsa ada cowoknya juga. Apalagi kan sekarang Wardah udah ada brand baru, Kaf, udah setahun ada kali ya juga itu. Itu bahkan ada talk show-nya loh nanti. Ada talk show-nya Wardah. Iya, dari Kaf. Dari brand Kaf itu. Pokoknya yang laki-laki, yang cowok-cowok semuanya jangan ragu-ragu ya buat datang, karena ada juga nih khusus buat laki-laki gitu yang penggemar fashion. Sekarang kalau laki-laki jangan ditanya Kamila, meskipun cuman kita kan biasanya kayak cowok-cowok itu paling ya simple kaos gitu kan. Tapi sekarang kalau mau sholat paling apa namanya
baju koko baju gitu. koko. Nah sekarang udah modern banget, udah banyak style yang baru juga. Aku mungkin belajarnya banyak melihat dari Ivan Gunawan ya, untuk yang cowok itu udah stylish banget gitu. Camila jadi bener-bener cowok tapi pakaiannya gak monoton, yang kaos terus bawahan udah gitu aja, tapi udah ada tambahan outer misalnya, atau ada tambahan di leher, itu apa sih namanya biasa Camila? Shell shell kayak gitu, tapi emang bener-bener kayak laki banget gitu. Sorban yang tadinya buat kepala aja sekarang udah buat aksesoris pelengkap untuk busana muslim pria. Dan jangan salah, mulai dari fashion show juga kita mulai dari baju-baju casual, dress, sampai pakaian syar'i, bahkan pestanya yang cenderung ke wedding juga ada. Untuk cowoknya juga ada. Lengkap banget. Kayaknya batik juga bakal ada ya Camila? Iya pasti. Cari-cari batik, ayo dong datang semuanya nanti di Tren Hijab, pokoknya tanggal 1 sampai 5 Desember. Dan Camila, ini adalah close event kita untuk tahun ini. Ini jadi harus banget datang. Harus banget. Jadi prepare untuk fashion di tahun 2022 gitu. Jangan sampai ketinggalan, karena pasti di sana bakal ada nggak sih Camila kayak yang memang bener-bener ini adalah fashion yang disiapkan khusus untuk menyambut tahun gitu, atau ini yang bakal booming nih di tahun 2022. Iya dong, kan kita udah dari awal udah ngomong tentang tren 2022. Jadi pastinya itu tuh sudah tercover dengan desain yang baru daripada teman-teman desainer juga pemilik brand. Mereka sudah melihat untuk persiapan untuk tahun 22. Kan nggak mungkin ya kita beli misalnya busana di akhir tahun Desember, tapi pas tahun 22 ini udah nggak kepake sama sekali, nggak mungkin dong. Betul. Jadi memang persiapan prepare ya buat apa-apa yang bakal kita kenakan nanti di tahun 2022. Apalagi kita berharapnya sih bener-bener kita udah bebas nih dari COVID gitu ya kan. Amin ya semua pemirsa. Bismillah, semoga nanti bisa dibuka secara umum yang benar-benar udah kembali kayak awalnya gitu ya Camila. Camila, mungkin aku mau tanyain juga nih Camila, gimana sih sebenarnya sepanjang Camila ikut di dunia pameran, melakukan kegiatan-kegiatan dan event-event, gimana sih suka dukanya Camila? Suka duka. Kayaknya suka semua deh. Saya. Semuanya suka ya, kayak gak ada dukanya. Cinta dengan dunia fashion, cinta dengan kebetulan saya PR, jadi memang cinta di dunia itu, jadi nggak ada masalah. Maksudnya bukan benar-benar clean ya, jadi kalaupun ada itu bisa teratasi dengan baik, nggak perlu sampai stres kayak mungkin stresnya ada tapi nggak berlarut-larut, karena memang udah beberapa tahun belakangan ini memang saya di dunia fashion dan udah nyaman di situ, jadi pemerhati fashion juga. Iya benar banget. Tapi aku dari melihat Camila sebenarnya kayak mikir, oh ya kapan ya aku juga pakai jilbab yang ada kancingnya gitu loh. Oh gitu ya. Jadi kan lebih gimana ya, biar lebih nggak polos gitu ya kan. Ini semuanya pemirsa yang ada di rumah, mungkin buat jadi penutup ya obrolan kita sama Camila. Di tahun 2022 nanti kan kita udah bahas soal warna, kita udah bahas kalau nanti di Tren Hijab bakal menghadirkan nih fashion terbaru pokoknya yang bakal hadir nanti semuanya yang bakal kepake di tahun 2022. Ada nggak sih kata-kata nih yang ingin Camila sampaikan ke pemirsa semua yang ada di rumah yang sekarang lagi nontonin kita, yang lagi penasaran gimana sih sebenarnya fashion yang bakal datang, terus juga apa sih yang akan terjadi nantinya di Tren Hijab, apa-apa aja kegiatannya. Mungkin ada yang pengen disampaikan nih Camila. Banyak banget nih kalau dihitung-hitung ya, karena pastinya pertama saya pengen ngajakin pemirsa untuk hadir di event kita tanggal 1 Desember sampai tanggal 5 Desember, mulai hari Rabu sampai hari Minggu. Catat, jangan sampai ketinggalan karena ini ada close event untuk tahun ini. Banyak sekali kebaruan, walaupun misalnya desainernya udah senior di event kami, tapi desainnya bukanlah yang lalu-lalu, pasti selalu ada kebaruan, ada update dan menyesuaikan dengan tren 22 gitu. Jadi hanya 5 hari loh, mulai Rabu sampai
Minggu. Apalagi ada Sabtu Minggunya. Yang lagi kerja pokoknya nggak ada alasan lagi deh. Aku kerja, pokoknya datang di Sabtu atau datang di Minggu gitu ya. Pastinya ada kayak gitunya. Nah mungkin masih ada lagi kan yang mau terkait dengan fashion, kita bisa menyesuaikan dengan gaya personal kita masing-masing. Jadi walaupun kita mengikuti tren, tetap harus disesuaikan dengan gaya personal kita. Jadi tidak semua harus kita adaptasi. Pilihlah item-item yang memang sesuai dengan suasana atau misalnya nih cuaca di tempat kita, atau misalnya warna kulit kita, atau misalnya bentuk tubuh kita secara umum, itu bisa banget di set seperti itu. Oke, gitu. Nah, pemirsa pesannya Kamila ya yang disampaikan. Dan satu lagi, apa itu? Pede dong. Oke, penting banget ya. Jadi pokoknya pemirsa semuanya harus percaya diri mau mengenakan apapun gitu selama kita nyaman, karena ingat ya tadi kita udah ngomong sama Kamila kalau jangan percaya teman-teman kalau ada orang yang gak melihat kalian dari tampilan pertama kalian atau dari cover looknya kalian di awal, karena pasti bakal berpengaruh banget ya untuk keberlanjutan obrolan-obrolannya gitu dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah mungkin Kamila karena kita juga terbatas waktu, pemirsa semuanya jangan lupa untuk hadir di tren hijab di tanggal 1 sampai 5 Desember di Claro Hotel Makassar ya Kamila, di Sandek jalan Ballroom. Di Sandek Ballroom di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Pokoknya wajib banget catat tanggalnya sejak Anda menonton podcast kita, saat mendengar perbincangan kita, pokoknya dicatat tanggalnya 1 sampai 5 Desember. Mungkin itu aja ya Kamila. Terima kasih banyak Kamila udah mau ngobrol sama Ira sudah hari di-invite ini untuk datang. Terima kasih pemirsa. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan obrolan saya dengan Kamila. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Semuanya selamat malam dan saya Ira Wati Syarul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh.